guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan melakukan bukan sinematik, bukan review, tapi this is pemaparan. Pemaparan kali ini adalah temanya tentang mengenai moderasi beragama. Yang pertama itu apa sih moderasi beragama itu? Nah, sabar, saya sebentar lagi akan menjelaskan beberapa poin-poin tentang moderasi beragama. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu mengapa moderasi beragama penting dipelajari. Jawabannya, moderasi beragama ini sangat diperlukan sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keberagamaan yang rukun, harmoni, serta keseimbangan. Maksudnya gimana yang rukun, harmoni, serta keseimbangan ini? Maksudnya yang rukun, harmoni, serta keseimbangan ini tuh biar kita itu hidup di dalam kerukunan dan tidak saling pecah belah sama sekali ya. Karena di dalam Indonesia ini kan walaupun berbeda-beda itu tetapi tetap satu, berbeda dari berbeda-beda kalangan tetapi memiliki tujuan yang sama, itu dia. Baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Nah, moderasi ini itu sebaiknya harus dijadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang damai dan toleran. Nah, kita kan di Indonesia itu ada berbagai-bagai macam agama ya. Nah, salah satunya itu kita itu diajarkan sikap toleransi atau menghargai sesama lain walaupun itu berbeda. Itu sehingga kita dapat benar-benar menggapai dan meraih cita-cita kita untuk menuju generasi penerus bangsa yang maju. Moderasi beragama juga memiliki arti yang sangat luas. Salah satunya yaitu adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan menggunakan ajaran agama yang dilakukan agar tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Nah, maksudnya ya tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri itu gimana? Nah, maksudnya itu setahu saya itu gini. Nah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri itu kita itu harus mengambil jalan tengah atau moderat dalam hal apapun. Tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Karena itu juga bisa menimbulkan sifat, yaitu sifat fanatik, yang itu juga bisa membahayakan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, teruntuk orang-orang di luar sana ya, jangan terlalu fanatik ataupun jangan terlalu membela kanan atau kiri, karena itu juga bisa mengganggu atau merugikan bagi diri kalian ataupun orang lain. Kita sebagai manusia itu harus menyikapi secara moderat, yaitu mengambil jalan tengah. Nah, itu bisa disebut juga dengan kata istilah moderasi beragama. Nah, untuk poin yang kedua itu paparkan sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib. Moderasi beragama wajib diterapkan di lingkungan kampus karena sebagai warga, terutama mahasiswa anak muda di masa-masa sekarang, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak serta-merta saja menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ada lagi berikutnya yaitu agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik yang berbasis agama. Konflik yang berbasis agama itu gimana? Nah, semisal konflik yang berbasis agama itu semisal pengeboman gereja yang dilakukan oleh oknum orang tertentu. Nah, itu kan bisa jadi bisa memunahkan peradaban manusia, musnah manusianya. Terus ada lagi nih konflik berbasis agama. Nah, itu seperti tadi peperangan antar saudara, terus
masih banyak lagi. Lebih gampang melawan penjajah dari bangsa lain daripada melawan penjajah dari bangsa sendiri. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan sikap moderasi beragama di lingkungan kampus, yaitu menerapkan prinsip yang bersifat humanis, realistis, inklusif, adil, kebersamaan, toleran di lingkungan kampus dan kepada mahasiswanya. Nah, kalau lingkungan kampusnya itu harmonis dan tidak ada konflik-konflik apapun kan enak. Juga dilihatnya juga enak, adil, toleran. Semakin kita besar, semakin luas juga jangkauan pergaulan kita. Ada yang dari non-muslim, ada yang dari kalangan apapun. Nah, itu kita diajarkan untuk toleran dan menghargai juga pendapat orang lain walaupun pendapat kita sama mereka itu berbeda. Dengan penanaman dan pengembangan sikap moderasi ini diharapkan menjadi pemahaman kepada mahasiswa supaya cara beragamanya di dunia kampus dapat diimplementasikan dengan cara mengambil jalan tengah, tidak mengotak-ngotak kelompok manapun, dan tidak mengafir-ngafirkan orang manapun. Bisa juga diterapkan di UKM. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah, itu juga bisa diterapkan di situ. Kalau di tempat saya itu ada UKM yang tentang perfilman. Nah, perfilman itu pernah mengangkat tema tentang moderasi beragama. Nah, itu tuh sangat susah untuk membuatnya. Ya karena juga kita dari kalangan awam belum ahli moderasi beragama banget ya. Nah, moderasi itu tidak hanya mencakup tentang keagamaan saja, bisa juga moderasi suku, moderasi budaya juga bisa, yaitu menghargai tentang budaya orang lain dan menghargai tentang apa keyakinan yang mereka percaya ya. Kita sebagai umat yang bisa moderat ya kita harus menghargai, jangan malah itu bukan golongan saya, itu bukan teman saya nggak mau berteman sama dia. Itu jangan seperti itu namanya ya kurang mengenakan di sananya, bisa juga ntar menimbulkan konflik yang sangat besar. Nah, kalau seperti itu kan mahasiswanya itu kenal dengan istilah apa sih moderasi beragama. Nah, itu moderasi beragama itu cakupannya itu sangat luas, tidak hanya menghargai agama saja. Nah, itu juga bisa menghargai budaya lain dan pendapat orang lain. Dan sudah saya jelaskan untuk di tadi ya, karena moderasi beragama itu penting banget bagi orang, terutama bagi kalangan anak-anak muda zaman sekarang yang bisa dibilang kelakuannya itu banyak yang mohon maaf ya minim sekali akhlaknya, sehingga terjadi kericuhan antar kubu, tawuran, tembak-tembakan, pengeboman dan lain-lain. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu siapa 5 ahli moderasi beragama di Indonesia. Nah, sebelum kita ke 5 ahli moderasi beragama, kita akan memperkenalkan dulu Bapak moderasi beragama, yaitu ialah Bapak Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin yang lahir pada 25 November 1962. Beliau adalah mantan Menteri Agama Indonesia yang menjabat sejak 9 Juni 2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II dan kembali menjadi Menteri di Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014. Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 1997 sampai 1999, 1999 sampai 2004,
2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan mewakili Jawa Tengah. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI periode 2009 sampai 2014. Lukman Hakim merupakan tokoh NU dan pejabat sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU 1985 sampai 1988. Selanjutnya, pada tahun 1988 sampai 1999, beliau pernah berkiprah di Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Lakpesdam NU sebagai Wakil Sekretaris, Kepala Bidang Administrasi Umum, Koordinator Program Kajian dan Penelitian, Koordinator Program Pendidikan dan Pelatihan, hingga menjadi Ketua Badan Pengurus periode 1996 sampai 1999. Pada 9 Juni 2014, Bapak Lukman Hakim resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Agama, menggantikan Surya Dharma Ali di Kementerian Agama. Lukman juga merupakan anak dari Menteri Agama ke-9, yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Pada pemilu legislatif tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengizinkan Lukman untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk daerah pemilihan Jawa Barat yang meliputi kota Depok dan kota Bekasi. Namun sayangnya ia gagal merebut kursi legislatif setelah memperoleh 16.716 suara. Dengan demikian, Partai Persatuan Pembangunan atau yang kita kenal dengan PPP yang juga wadah politik bagi Lukman tidak memiliki perwakilannya di daerah pemilihan tersebut. Ada beberapa tokoh-tokoh ahli moderasi beragama di Indonesia, yaitu yang pertama ada Abdul Wahab Abdul Ghafur, mewakili pemuka agama dari Islam, Insinyur Suryono MT, pemuka agama dari Hindu, Pastor Georgius Hertanto Dwi, mewakili pemuka agama Katolik, Ervandi Lagunda mewakili pemuka agama Buddha, dan PDT Hani Pantau mewakili pemuka agama Kristen. Nah, itu tadi adalah setahu saya nama-nama tokoh 5 ahli moderasi beragama di Indonesia dari berbagai agama. Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di Sulawesi Utara tersendiri. Ia menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sumatera Sulawesi Utara, yaitu pada periode 2014 sampai 2019 dan 2020 sampai 2025. Selain itu, lelaki berusia 69 tahun ini kini menjabat sebagai staf khusus Gubernur Sulut di bidang kerohanian. Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur mengungkapkan ia berkecimpung di dunia MUI sejak dari bawah. Selama berkecimpung di MUI, Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur mengatakan penuh tantangan terutama ketika menjabat sebagai Ketua MUI Manado. Banyak fasilitas yang belum bisa terpenuhi karena bagaimanapun kami harus menyesuaikan dengan anggaran. 6. Ujar Kiai Abdul Wahab Abdul Ghafur. Namun saat menjabat sebagai Ketua MUI Sulut, Kiai Abdul Wahab Abdul Ghafur, semua fasilitas sudah terpenuhi dengan baik. Selama menjabat sebagai Ketua MUI Sulut,
Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur melihat kerukunan umat beragama di Solo sudah sangat membaik. Meski begitu, Solo juga tak lepas dari kerikil-kerikil kecil intoleransi beragama. Misalnya, seorang kiai asal Manado yang pulang kampung yang sempat memicu konflik, tapi hal ini bisa beliau atasi bersama. Nah, untuk poin moderasi agama yang terakhir itu, jelaskan moderasi beragama sepemahaman kalian. Kalau sepemahaman saya itu moderasi itu ialah gerak dari pinggir yang cenderung menuju pusat atau sumbu. Nah, sedangkan kayaknya beda sama ekstremisme sendiri. Nah, sedangkan ekstremisme sendiri itu gerak sebaliknya, menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi luar dan ekstrim. Berarti kayak menjauh ya, kayak menjauhi dari tengah ke luar gitu. Adapun sikap moderat dengan demikian itu ialah kalau kita mempunyai sikap moderat itu berarti pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan berbagai perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada. Sedangkan ekstremisme itu beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Nah, moderasi beragama sendiri itu bisa dijadikan suatu kunci untuk terciptanya toleransi dan kerukunan. Bayangkan jika di Indonesia ini tidak ada sikap moderat atau toleran terhadap sesama. Wah, pasti ya sangat kacau sekali sih. Kalau itu kan juga bisa mempengaruhi kegoyahan dan kepunahan manusia-manusia, sehingga menimbulkan konflik-konflik. Dalam moderasi sendiri itu kita harus selalu menjaga keseimbangannya di antara dua hal. Contohnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, dan antara hak dan kewajiban itu sendiri. Jadi tidak menyorong ke kanan dan tidak menyorong ke kiri. Kita itu hidup itu harus balance, harus seimbang ya, antara jasmani dan rohani, dan antara kewajiban, antara kepentingan individu dan kemaslahatan komunal, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan, tidak berujuk ke masa lalu dan tidak melulu ke masa depan. Nah, apa sih inti dari moderasi beragama ini itu? Nah, inti dari moderasi beragama sendiri itu ialah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktekkan semua konsep yang berpasangan di atas. Berarti istilahnya itu tidak berat sebelah dan tidak memihak atau berpihak ke siapapun. Nah, ada lagi prinsip keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan.